Jalan ini selalu aku lewati saat berkunjung ke kota ini. Melewati bawah jalan layang yang tertera tulisannya entah mengapa selalu terbaca jelas. Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis, lebih jauh dari itu. Melibatkan perasaan yang bersama aku ketika sunyi. Didi baik. Bagikan dejavu rasanya membaca perkata baiknya. Ya, Bandung bagiku bukan sekedar tempat melintas dalam kehidupanku, tetapi menjadi saksi bisu di seperempat abad hidupku dengannya. Bandung bukan hanya tempatku dilahirkan, tapi memahat jejak kenangan dalam diriku dan mempengaruhi di setiap cercah pikirku. Aku dilahirkan dan dibesarkan di kota Bandung, di daerah pertokoan yang ramai, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Cibenying Wetan, Bandung Timur. Di seberang rumahku ada balai besar keramik sekaligus sekolah tinggi keramik satu-satunya di Indonesia. Sepanjang pertokoan yang berderet mulai dari perempatan Jalan Supratman sampai pasar tradisional Jembar, sepertinya hanya kami yang pribumi. Ibu dan bapakku juga penduduk asli Bandung. Saat aku kecil, membuka toko mebel yang menjadi toko mebel atau furniture pribumi satu-satunya selain toko Jepara yang terkenal sampai sekarang. Rumahku hanya 20 meter dari Sungai Cibenying. Sungai yang selalu menyebabkan rumahku rutin langganan banjir bandang setiap tahun. Toko-toko di sekitar rumahku bukanlah toko besar, tetapi perputaran ekonomi di daerah tersebut terbilang sangat cepat dan ramai. Aku masih ingat toko apa saja yang terdapat di sana. Sebelah Sungai Cibenying ada toko besi Sumber. Kemudian di sebelahnya ada toko kelontong Legok, toko kelontong Cimingkau, toko kelontong Kojebleh. Sampai sekarang aku tidak tahu nama aslinya. Julukan Jebleh muncul begitu saja karena sebutan masyarakat sekitar yang mengatakan bahwa kok bibirnya Jebleh atau Membleh. Kemudian toko kami toko Ros. Sebelah kiri toko kami ada toko Jia, toko Ko Ajin, dan toko Neng Engkeh. Aku sudah lupa mereka berjualan apa di toko tersebut. Toko Ko Ajin yang paling aku ingat. Mereka menjual mainan anak-anak dan perlengkapan rumah tangga. Jangan dibayangkan toko mainan seperti sekarang ya, yang penuh dengan mainan plastik. Seingatku, mereka menjual mainan tradisional seperti monopoli, halma, ular tangga, dan peralatan rumah tangga sederhana saja. Toko selanjutnya adalah Kogonggong. Begitu kami menyebutnya. Kogonggong menjual burung dan hewan peliharaan sekaligus pakannya. Kogonggong menjadi satu-satunya penguasa pangsa pasar perburungan di daerah Cibenying sampai Cicadas. Anaknya Kojebleh yang bernama Ting Ting seusia dengan kakakku dan mereka kadang bermain bersama. Ting Ting adalah anak perempuan tercantik di sepanjang pertokoan Cibenying. Selepas sekolah menengah atas, Ting Ting tidak pernah terlihat lagi. Kabar yang terdengar, dia melanjutkan sekolah ke luar negeri. Aku lebih sering bermain dengan anaknya Ko Ajin, dua anak perempuan hampir seumurku. Aku lupa namanya. Rambutnya dipotong model bob. Dengan mereka, aku dan adik laki-lakiku bermain monopoli. Hal menarik adalah monopoli yang digunakan adalah monopoli jualan mereka. Supaya tidak rusak, karton kertas monopoli mereka selipkan di meja berkaca sehingga karton tetap bersih dan sehabis bermain bisa dibungkus kembali dan diletakkan di atas toko. Begitu pula ketika bermain halma atau ular tangga. Aku salut dengan keluarga mereka yang terus makan bubur setiap hari kalau keuntungan dari berjualan mainan di toko belum mereka dapatkan. Toko Kogonggong juga sering aku kunjungi. Toko burung dan hewan peliharaan lain itu sangat ramai dan selalu penuh dikunjungi oleh pembeli dari pagi buta. Aku suka memperhatikan burung-burung yang suaranya indah atau hewan lain dalam sangkar. Sekali waktu aku pernah melihat monyet dan binatang langka seperti burung hantu dan musang. Aku dan adikku suka berlama-lama jongkok di depan tokonya. Kogonggong tersenyum-senyum saja melihat tingkah kami. Dengan jalan terpincang-pincang karena kakinya panjang sebelah, Kogonggong piawai menjual burung-burungnya. Aku dulu sampai hafal makanan burung yang dijualnya.
mulai dari cacing sampai jangkrik. Di mana penduduk pribumi? Itu tetanggaku. Penduduk pribumi tinggal di ganggang belakang toko mereka. Gang kecil tapi padat penduduk loh. Dari Jalan Cikaso yang saat itu terkenal dengan sebutan Jalan Besi. Karena di sanalah pusat penjualan besi rongsok dan tempat tinggal geng preman. Dan konon kabarnya banyak yang bersumber dari hasil curian sampai gang Wiranta dan gang tekstil namanya. Di mulut ganggang tersebutlah penduduk pribumi berjualan. Di sebelah toko kami, di mulut gang kecil yang memisahkan toko kami dengan toko Kojebleh, Mang Tata berjualan buku bekas. Di sanalah aku sering berlama-lama duduk untuk membaca buku-buku bekas yang menarik. Koleksi komik Tintinku dulu semua berasal dari Mang Tata. Yang aku beli hanya Rp50 kali itu. Tempat Mang Tata adalah tempat favoritku. Aku tahan duduk di lapaknya berjam-jam hanya untuk membaca sebelum dipanggil pulang ibuku. Ada Mang Ojo yang berjualan mie kocok, makanan khas Bandung yang merupakan generasi keempat dari keturunannya yang berdagang mie kocok di kawasan itu. Di samping itu ada tukang awuk yang sampai sekarang masih berjaya dan terkenal se-Bandung Timur. Ibu-ibu penjual bunga rampai, bunga yang diperuntukkan untuk ditaburkan di makam. Tukang roti bakar, dan penjual kupat tahu yang menurutku paling enak sedunia. Ketupatnya dia buat sendiri dengan daun pisang tapi sebesar bantal. Teksturnya lembut dan tidak menggunakan pengawet. Tahunya panas-panas dicomot langsung dari wajan saat digoreng. Sebagai kota penuh kenangan, banyak sekali tempat di kota ini yang tidak akan pernah terlupakan sampai saat ini. Masa kecil yang aku lewati tak jauh dari teman-teman Tionghoa aku di daerah Cibenying. Pergerakanku hanya sepanjang Jalan Ahmad Yani, tempat sekolah dasar dan sekolah menengah pertamaku berada, sampai daerah Cicadas. Cicadas terkenal sebagai daerah terpadat di kota Bandung, dengan kepadatan mencapai lebih dari 13.000 jiwa per kilometer persegi. Cicadas termasuk 5 besar kampung terpadat di Asia Tenggara dan termasuk dalam 10 kampung terpadat di dunia tahun 2015. Cicadas adalah tempat yang sering aku datangi untuk mengisi waktu luangku bersama kakakku untuk cuci mata. Pada saat itu, sepanjang jalan Cicadas dipenuhi oleh penjual kaki lima yang memenuhi sepanjang trotoar. Saking penuhnya, toko-toko sepanjang jalan daerah Cicadas tertutupi oleh semua pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya. Tempat lain yang aku sering kunjungi saat sekolah menengah pertama adalah Perpustakaan Kota Bandung, yang terletak di Jalan Cikapundung, persis di belakang gedung Asia Afrika yang bersejarah itu. Di sanalah pertama kali aku mengenal buku dan mencintai buku, dan pertama kalinya menjadi anggota perpustakaan. Melalui sebuah buku yang berjudul Revolusi di Nusa Damai, karangan Ketut Tantri yang terkenal itu. Mulailah perburuanku pada buku-buku di Perpustakaan Kota Bandung yang letaknya tak jauh dari sekolahku. Dengan menumpang bus Damri atau berjalan kaki, aku susuri sepanjang Jalan Ahmad Yani, melewati Jalan Asia Afrika yang terdapat tugu titik nol Kota Bandung, sampai Jalan Cikapundung menuju perpustakaan. Masa menjelang dewasa, kenanganku pada Bandung masih terasa di pelupuk mata. Tidak seperti sekolah dasar dan menengah pertama yang relatif cukup dekat dengan kediamanku, SMA-ku lumayan jauh jaraknya dari rumah. Jaraknya kurang lebih 8 km dari rumahku. Untuk menuju sekolah, dengan berjaket setiap hari karena udara Bandung yang dingin menusuk, setiap pukul 6 pagi aku sudah menumpang bus Damri menuju sekolahku yang berada di kawasan Pasir Kaliki. Sekali-kali dalam keadaan terdesak karena takut terlambat, aku juga pernah menggunakan bemo. Kendaraan roda 3 yang pada saat itu lumayan mahal ongkosnya untuk kantong pelajar sepertiku. Seperti pelajar di kota-kota besar, bus Damri adalah andalan para pelajar yang berkantong cekak. Moda transportasi paling berjasa sepanjang aku menjadi pelajar sekolah. Bus Damri berbentuk kotak berwarna putih
dengan polet biru di bagian sampingnya adalah primadona bagi masyarakat Kota Bandung, dan khususnya aku sebagai pelajar 1. Untuk mendapatkan tiket bus Damri yang murah, aku rela mengantri karcis abonemen atau langganan setiap akhir bulan. Karcis abonemen adalah karcis yang aku beli sekaligus untuk 1 bulan penuh untuk bulan berikutnya. Tempat pembelian karcis adalah di Jalan Merdeka Bandung, persis di samping Mall Bandung Indah Plaza atau BIP yang sangat terkenal waktu itu. Pelajar lain seperti halnya diriku rela mengantri panjang mengular sampai ke jalan raya untuk mendapatkan karcis yang lebih murah. Harga karcis abonemen 50% lebih murah dibandingkan kalau membayar langsung pada kondektur. Loket dibuka dari mulai pagi hari sampai karcis habis. Tak jarang setelah mengantri lama, aku tidak mendapatkan karcis dan pulang dengan tangan hampa. Setumpuk karcis untuk sebulan yang aku dapatkan nantinya aku sobek sesuai tanggal yang tertera di karcis dan diserahkan pada kondektur ketika menumpang bus. Masjid Salman ITB di Jalan Ganesha adalah jejakku selanjutnya yang aku kenang sebagai memori indah masa remajaku. Di kelas 2 SMA, setiap minggu aku berkumpul mengikuti mentoring dasar-dasar Islam bersama kakak-kakak mahasiswa. Masjid ini bukan saja tempat menyenangkan bagiku, tetapi jadi tonggak sejarah kepatuhanku pada Sang Pencipta. Setiap aku berkunjung lagi ke tempat ini, setiap itu pula hatiku terasa terisi penuh asa. Melihat mahasiswa dan pelajar memenuhi setiap sudut masjid, sepenuh itu pula bahagiaku membuncah. Menjejak kenanganku tentang Bandung adalah Balai Wiataguna di Jalan Pajajaran yang letaknya kurang lebih 1 km dari sekolahku. Balai ini adalah tempat sahabat tunanetra atau sekarang disebut dengan istilah penyandang disabilitas sensorik netra. Ketika itu, aku pernah berinteraksi dengan teman-teman sensorik netra untuk sekedar mengobrol dan membacakan buku buat mereka. Tempat itu menyimpan jejak kenangan dalam benakku. Wajah-wajah sahabat sensorik netra, ruang baca, ruang olahraga. Sepanjang selasar menuju ke setiap ruang panti, sudut-sudut tempat berkumpul sahabat sensorik netra berkumpul. Namun demikian, waktu terbanyakku lebih didominasi dengan berlatih basket di gedung olahraga atau GOR, Pajajaran yang letaknya berada persis di seberang Balai Wiataguna. Interaksiku di setiap sudut Bandung sempat terputus saat aku harus melanjutkan kuliah di kota lain, di Bogor. Selama 4 tahun lamanya, Bandung hanya seperti bayangan yang tak dapat kupeluk. Aku jarang pulang ke Bandung, kecuali hanya sekadar bertemu bapak ibuku di setiap akhir bulan. Tak sempat aku bercengkrama dan bernostalgia di setiap sudut kenanganku. Namun, Bandung kembali aku jejaki. Selepas kuliah, aku melangkahkan kakiku di Lembang Bandung Utara. Disinilah aku merangkai kenangan baru tentangmu, Bandung. Baru, karena disinilah awalku menjadi seorang pekerja kantoran. Pertama kali memikul tanggung jawab berat di tempat yang baru dan asing. Jarak yang jauh kutemu setiap hari menuju Lembang. Kunikmati seperti penggemar kopi menghirup seduhnya setiap pagi yang dingin. Perjalananku berbeda dibandingkan saat pelajar dulu. Sepanjang jalan yang kulalui, Gedung Sate, Sunia Raja, Taman Sari, Tubagus Ismail, Dagu, Setiabudi, sampai Lembang dengan pohon-pohon tua yang rindang, kota Bandung kala itu sangat menawan. Dengan kondisi seperti itu, otomatis aku sangat dekat dengan keseharian mereka. Hidupku sampai remaja dikelilingi, bergaul, dan berinteraksi dengan etnis Tionghoa. Aku juga bergaul dan bermain bersama mereka. Mungkin karena aku paling sering disuruh-suruh ibuku kalau berbelanja di toko mereka. Misalnya membeli sembako seperti gula putih, minyak, beras, dan lain-lain. Tak jarang aku masuk ke rumah mereka. Aku paling sering bermain di rumah Ciming Kau. Beliau putri tertua dari 3 bersaudara keluarga Kau. Bapaknya telah meninggal dunia lama.
Adik laki-lakinya semua bersekolah tinggi, tetapi Mingkau berkorban. Selepas sekolah menengah pertama, ia berdagang ditemani mamanya di toko, dan yang ku ketahui, ia belum menikah saat aku tinggalkan rumahku di tahun 1996. Bandung memang tak terlupakan. Walau jejak perjalananku di Lembang hanya 4 tahun lamanya, karena aku harus meninggalkan kota kelahiranku demi masa depanku. Kota ini terlalu manis untuk dilewatkan hanya sekedar dikenang saja. Seperempat abad hidupku ada di kota ini. Aku menghirup udaranya, membaui aromanya, menjejakkan semua langkahku di setiap sudut-sudut bangunan, dan menitipkan rinduku di ujung-ujung jalannya. Apabila kau tanyakan padaku tentang sebuah kota kenangan, aku akan menjawab, Bandung. Tentang Bandung, walau sejumput, tapi tanpanya tak ada aku sekarang. Kota Hujan, November 2020.